Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yub'asu an persetine diutus sapa nasu ala niyatihi ing atase niate nas. Jadi dalam hadis ini apa namanya, orang itu diutus atau apapun kerjaannya, apapun tujuannya itu ya dari awal niatnya. Ketika niatnya awal itu bagus, ya insya Allah hasilnya akan bagus. Sehingga innama yub'asuna ala niyatihi, diutus menungso niku atas dasar niate menungso iku napa nggih dilalah napa nggih saleh nggih iku sing diniataken ket awal. Contoh ketika sampean ngaji pengennya jadi apa ya, jadinya itu karena niatnya adalah itu. Contoh ada orang yang modal niatnya biar duit apa pakai ya seperti itu, duit kota akhirnya ya di pondok ya hanya sebatas menghabiskan uang saja. Tapi kalau di pondok niatnya pengen bisa ngaji ya akhirnya bisa ngaji. Maka dari itu sampai kita semuanya ketika di pondok niatnya harus betul-betul dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raja'na wis balik kita yen apa suatu Tabuk saking perang Tabuk Nabi sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakola menghentikan Nabi inna wa mantap sudah berapa kaum khalfana ono ing durine kita bil Madinah di Madinah. Iku masalah orang metu orang melu ing kita sing penting calon wala dia anak orang pandang ila kusapa wa teman mana sekar kita hasabuhum utawi hitungan kaum iku al-udul ditung mundur. Ketika ada perang Tabuk ya tidak semuanya orang bisa ikut perang. Dan akan dulu ada ceritanya saat apa namanya masih saudara Nabi Muhammad, sahabat Hamzah apa ya yang pernah ikut ingin punya cita-cita ikut perang bersamanya, tetapi karena bangunnya kesiangan akhirnya gak ikut perang, akhirnya tertinggal. Nah setelah itu mau berangkat bilalah orang-orang yang perang sudah mau menyusul, tetapi orang-orang yang perang sudah pulang. Akhirnya dia malu dan akhirnya dia ngomong sama Rasulullah, Rasulullah saya maaf
ketinggalan sama lu, ya tidak apa-apa, tahun depan lagi. Wawahul Bukhari wa Abi Dawud wa lafduhu lan lafal hadis anna Nabiya Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dikola ketar untuk ketinggal ing sira kabeh bil Madinah ana ing Madinah aqwaman pira-pira kaum utawi barang sirtu kang mlaku sira kabeh masira ing dalan wala anfaqtum lan ora nafaqah ing sira kabeh nafaqatin sak nafaqah wala qata'tum lan ora mekot ing sira kabeh min wadin sak dalan ila sapa wa utawi nas mabuk sira kabeh kulo mengko takon ya Rasulullah ya jeng Rasulullah wa kaifa kaifa wa kaifa yakunu ana pangasir wa utawi kombil Madinah di Madinah olah menjadi hasabun utai hitungan sing nang Madinah iku al-maradu dihitung lagi sakit. Ada orang yang bisu hari ini kita perang di Madinah waktu rebutan di masjid. Nah, di dalam pas berangkat itu orang itu ada yang ketinggalan tidak ikut perang, maka Rasulullah mengatakan itu mereka dianggap punya udzur atau sakit. Tidak apa-apa, mereka dapat pahalanya perang karena dari awal sudah ikut rembukan. Jadi dari awal sudah rembukan mau perang, besok kamu bagian ke sana, kamu bagian pedang, bagian apa namanya, bagian panah. Tetapi ketika hari mereka tidak ikut perang, ada karena macam-macam alasan, ada yang karena tidak boleh sama istrinya, ada yang karena apa namanya, karena ketinggalan, ketiduran dan sebagainya. Dari awal mereka sudah ada niat, maka hasabuhum al-udzur, mereka dihitung orang yang punya udzur sehingga mereka niatnya sudah dapat. Makanya yang masuk ngaji, yang darah melu, lah di dalam pas ngaji orang teka mengsawah atau mengdi wis ulih ini nyate. Tapi ya jadi gawe-gawe kayak gue harus udzur temenan. Jangan sampai lah masuk oke ngaji jam berapa? Jam 5. Tiap hari sore saya tak berangkat. Setiap jam 5 orang tahu ketolong di udur apa udurnya turun masak dan sebagainya. Ada jadi udur itu ya hanya sekali dua kali, gak terus-terusan. Wakan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ndika sapa Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala Gusti Allah iku layak duru ora ningali ila azamikum maring awak ira kabeh wala ila suwarikum lan ora ningali maring gambar wajah ira kabeh walakin tapi yang duru ningali ila qulubikum maring ati ira kabeh. Ini dari awal sudah apa namanya, ketika kita bahas masalah apa namanya inna akramakum indallahi atqakum, ada Al-Quran, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ini hadisnya ini, Allah tidak lihat apapun bentuk wajahmu, bentuk bodimu, bentuk awakmu menarik atau tidak, tetapi Allah lihat kepadamu dari hatimu semuanya. Hatimu, hati kita semuanya dilihat, hati kita takwa atau tidak. Karena takwa bukan di aja, bukan suar, tetapi di hati. Orang yang takut kepada Allah bukan ketika sholat Allahu Akbar, tidak. Orang yang takwa bukan berarti sarungnya anyar, kelambinnya anyar, masjid, tidak. Tetapi apa? Hati khusyuk ketika hadir sholat itu, hatinya ingat kepada Allah atau tidak. Ini namanya adalah innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Ukuran standarnya Allah adalah hati, bukan wajah, bukan bodi dan sebagainya. Maka dari itu takwa bukan, mohon maaf, kadang-kadang ada orang mengatakan takwa itu dari pakaiannya, bukan. Takwa dari batuknya, bukan. Takwa dari tangan khususnya, tidak. Jadi yang namanya takwa itu ya dari hati kita masing-masing. Jadi jangan mengukur takwa kita dari bodi atau dari gambar. Ya, kadang-kadang ada orang yang kelihatan takwa, akhirnya apa? Dibuat
seperti sholatnya Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Ya mungkin itu salah satu, tapi itu tidak menjamin. Contoh, dulu sahabat Umar pernah menegur. Ada salah satu sahabat yang ketika sholat sambil menangis di masjid. Jadi mungkin sambil baca surat sambil nangis gitu ya. Akhirnya tegur sama sahabat Umar, hei kamu yang menangis, kalau kamu pengen menangis jangan di masjid tapi di rumah. Karena apa? Itu nggak bagus. Kalau kamu sholat kok nangis di rumah, jangan di masjid. Karena takwanya bukan di di tangisnya, tapi ya biar di rumah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Kabsyah al-Mari radhiyallahu anhu teman sedune Abi Kabsyah saminga krungu Rasulullah enjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mulu ngendika salasun ana wong telu uksimu sumpah alaihina ing salasa wa uhaditsukum lan ngomong ing sira kabeh hadisan ing omongan fa'audhu moko ngreksa sira ing hadis. Ola ngendika mana koso ora bakal kurang malun ngabdin badane kawula min sedaqatin saking sedaqah. Kata Rasulullah, tidak bakal miskin orang yang memberikan hartanya untuk sedekah. Jaminan dari Rasulullah. La mana koso malun abdin min sedekah, tidak akan berkurang sedikit pun hartanya orang itu kalau digunakan untuk sedekah. Ini yang kadang-kadang kita masih bertentangan dengan akal kita, dengan logika kita. Logika kita kadang-kadang punya uang 10.000 dikasihkan 5.000, ya tinggal 5.000. Tapi sistem, jadi logika matematiknya tidak bisa digunakan dengan matematik kita. Ketika kita memberikan 1.000 maka diganti wa asro salihah 10 kali lipat. Kapan diambilnya? Mungkin di dunia, mungkin besok di akhirat. Pasti ketika kamu memberi pasti akan ada gantinya. Maka saya sering katakan, kalau Anda ingin coba, saya dulu pernah coba, apa benar sih 10 kali lipat? Saya coba. Orang yang memberikan sesuatu 1 atau 2 itu dilipatkan 10 kali lipat, itu pasti. Contoh, kalau nggak percaya bisa mencoba. Apakah betul atau tidak hadis ini saya coba. Suatu hari saya berikan orang 10.000, saya tulis tanggalannya. Jam ini, tanggal ini saya kasihkan. Ternyata nggak sampai 1 bulan saya mendapatkan uang 100.000. Nggak sampai 1 bulan. Tapi harus yakin. Coba kalau sampai mau coba, nggak usah banyak-banyak. 1.000 kasihkan dengan ikhlas kepada orang lain, nanti nggak nyampe 1 bulan sampai akan mendapatkan uang 10.000. Ini kadang-kadang mendapatkan uang 10.000 sampai nggak sadar kalau itu ganti dari 1.000. Maka ini terus wala dolimu abdin lan orang dolimu abdin mudlamatun kang didolimi sobaro kang sabar alai ing atase dolim illa kejaba jadau nambah iman sapa Allah kusala izat ing kemuliaan. Ketika kita didolimi, kita sabar, maka Allah akan memberikan kita pangkat lebih tinggi. Ketika kita dolimi, apa didolimi itu? Ya dolim itu ya dianiaya. Contoh, didolimi modal bagian makannya diambil sama orang lain, sampai didolimi oleh orang lain, dibohongi sama orang lain, sampai sabar. Orang yang sabar karena menahan dolim, tidak marah, tidak tersulut, sabar, maka Allah memberikan penambahi kepada orang itu pangkat izzah, kemuliaan. Wala fatahalan orang buka abdun kawula babal masalah tiking lawange masalah ila kejaba fatah buka sapa Allah kusaliman babul fakir ing lawange fakir au kalimatah ketika sampai memberikan masalah kepada orang lain, maka sampai sedang membuka fakir sampai
sampai membuat masalah kepada orang lain, berarti sampai sedang membuka pintu fakir, pintu miskin. Maka kalau bisa jangan membuat masalah orang lain, jangan membuat kita membuat masalah orang lain. Artinya apa? Dengan kehadiran sampean orang lain jadi ada masalah. Nah, aja seneng gawe masalah. Nek kowe seneng gawe masalah, bukan siji masalah karo tanggamu, maka kowe buka lawang fakir siji. Nek gawe masalah loro, berarti kowe buka lawang fakir loro. Dalam artian apa? Ketika kamu banyak membuat masalah kepada orang lain, maka hidupmu semakin fakir, susah. Jadi bahasanya wala fataha abdul babal mas'alati illa fatahu alai babal fakri. Ketika kamu membuat masalah, mestinya kan jangan membuat masalah, menghilangkan masalah, memberikan solusi, ya kan? Memberikan solusi jadi masalah hilang. Itu jadi bahasanya apa? Diwale. Kalau kebalikannya, barang siapa yang sering meringankan masalah orang lain, maka dibuka oleh Allah pintu kekayaan. Pintu kaya dibuka ketika kita sering membantu menyelesaikan masalah, bantu masalah kepada orang lain. Nah, ini bolak-baliknya mafhum mukhalafahnya begitu. Ketika kita membuat masalah kepada orang lain satu, maka kita dibukakan oleh Allah fakir, pintu fakirnya satu, alias apa? Pintu rezekinya ditutup satu. Jadi ketika kita membuat masalah satu orang, maka pintu rezeki kita ditutup satu. Kalau kita membuat masalah dengan orang lain dua, maka pintu rezekinya ditutup dua. Nah, contoh buat masalah siapa? Ya banyak masalah. Oleh Detak Madani buat isu karena ini adu domba dan sebagainya, maka buat masalah satu orang dua orang, maka pintu rezekinya untuk menjadi fakir dibuka. Nah, sebaliknya kalau kita membantu orang lain membuat menyelesaikan masalah, maka pintu rezeki kita aliasnya apa? Kebalikan dari fakir kan kaya. Kaya berarti ketika kita menyelesaikan, membantu, memberikan solusi kepada orang satu, pintu rezeki kita dibuka satu. Dua, ya dua. Maka harapan saya adalah mari sampai kita semua enteng tangan. Enteng tangan itu gampang membantu kepada orang lain. Yakinlah, saya sudah yakin sapa wonge sing bantu wong liya dengan pamrih, maka rezeki, pintu rezeki Allah buka kepada orang itu, dinalah rezekine gampang. Wa uhadisukum lan ngomong ingsun ing sira kabeh hadisan ing omongan fahburuhu mongko reksa ngapalaken sira, reksa sira utawa ngapalaken sira ing hadis sekolah. Innama dunya angin pesene dunya iku li arba'atin nafarin kanggo patang golongan. Abdin siji kawula razaqahu kang paring rezeki abdin sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo wa ilman lan ilmu. Wa huwa moko teman iku yattaqi wedi fihi ing dalem mal ilmune robbahu ing pangerane. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda, dunia ini ada 4 golongan. Satu, orang yang diberi harta dan diberi ilmu, tapi dengan harta dan ilmunya tambah bertakwa kepada Allah. Wa yasiru lan nyambung fihi kelawan mal wal ilmu rahimahu ing dulure. Wa ya'lamu lan ngerti Allah ing Allah fihi ing dalem mal lan ilmu haqqan ing haqqe. Fahada moko utawi iki duduman iku bi afdhalil manzili kelawan luweh utamane panggonan. Sing pertama, dunia itu yang pertama diisi oleh orang yang direzekini oleh Allah, diparingi, diberi harta, diberi ilmu, tapi dengan hartanya dia jadi takwa kepada Allah dan sering bersilaturahim dan sering jadi tahu haknya orang lain, siapa belum sedekah, belum zakat, maka ini adalah pangkat yang pertama yang paling tinggi. Yang kedua, wa abdin lan kawula
rozaqau kang pangreski ing abet sapa Allah Gusti Allah ngilman ing ilmu walam yarzubhu tetapi orang paling rezeki ing malan ing bondo wa huwa moko utaiman iku sodikun niati jujur niate ya kulo ngucap lo anali lamon lamon kado ingsun malan bondo la amil tu yakti nglakoni sapa ingsun di iklan badane bi ngamalin bulan yang kelawan ngamalin bulan bahwa moko uteman biniati kelawan niate wa ajruhu malan utai ganjaran iku sawaun podo bae sing nomor loro ana wong diwenehi ilmu pinter tetapi ora sugih tetapi dengan keyakinannya niat ikhlas dia berkata dengan hati yang jujur seandainya aku diberi harta seperti dia maka aku pun akan melakukan sedekah zakat seperti dia. Dengan kata-kata itu maka pahalanya sama dengan yang pertama walaupun tidak memberikan harta tidak sedekah tapi pahalanya sama. Dipaham ya? Yang pertama tadi adalah orang yang diberi ilmu, diberi harta, dengan ilmunya, dengan hartanya dia takut pada Allah. Dengan ilmunya, dengan hartanya dia sering bersilaturahim, sering mewainai silaturahim gawat buah-buahan, gawat bulan teh, ya, dan sebagainya. Dengan kekayaannya dan ilmunya dia mengeluarkan hartanya untuk zakat dan sebagainya. Ini nomor satu yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberi ilmu pinter tetapi orang sugih tetapi dengan ilmunya dia akhirnya punya cita-cita ya Allah agar kalau saya punya harta seperti orang itu maka saya pun akan sering bawa gula kopi, saya sering membawa jajan, saya sering ke sedekah. Maka dengan omongan itu ganjarane wong loro kuwi mau padha. Berikutnya wa abdin lan kawula rozaqahu kang paring rezeki ing abet sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo walam yarzuqhu lan ora paring rezeki ing ilman ing ilmune yahbitu hale kukur fi mali dalam badane biwari ilmin kelawan orang duwe ilmu wala yatakilan ora wedi bihi kelawan badane Robbau pengerane walaya silulan orang gelem nyambung fi ing dalam badane rahmahu ing dulure walaya lamulan orang ngerti Allah fi ing dalam badane hakon ing hake bahada pokok utawi iki iku bi akbasil manasila kelawan jelek-jeleke panggonan. Yang nomor tiga, orang yang diberi harta kekayaan tapi tidak punya ilmu, justru dengan hartanya dia terbenam, dia terkubur karena nggak punya ilmunya, dia tidak takut dengan Tuhannya, tidak pernah bersilaturahim, tidak pernah bawa gula teh karena takut kehabisan karena ilmunya tidak ada dan dia tidak tahu kalau hartanya ada hak untuk orang lain. Nah, yang nomor tiga ini adalah yang paling jelek. Wa abid lan kaping papate kawula lam yarzuqhu kang ora paring rezeki ing abet sapa Allah Gusti Allah malah ing bondo wala ilman lan ora duweni ilmu. Yang nomor 4 tidak punya harta, tidak punya ilmu bahwa moko teman yakulung sablok ngali lamun temen sedaya duwe ingsun malah bondo la amil tu yakni bakal amal sapa ingsun bihi ing bondo di amali fulan kelawan amali fulan sing pertama bahwa moko teman diniati niate wa wisruhuma utawi ganjarane iku sawaun padha. Jadi yang nomor 4 adalah orang yang nggak punya, nggak direzekeni ilmu, tidak direzekeni harta, tetapi dengan tidak diberi rezeki ilmu dan harta, dia malah ngomong, ya Allah, yang agar sugih kayak bulan, ya yang bisa kayak baik. Lah, dengan ngomong yang serius, dengan ngomong yang benar-benar jujur, maka dia pun dapat pahala. Lah, kowe sing di
Sampai sing nomor siji, nomor loro, nomor telu kan? Hah? Sing di nomor siji, nomor loro, nomor telu, nomor papat, dan nomor 4 ya. Belum punya rezeki, belum punya ilmu ya. Atau yang nomor 2 lah ya, sudah punya ilmu tapi belum punya uang. Tapi yang punya niat nyong agar duwe sugih kayak kaya nyong, insya Allah belum sedekah, maka sudah dapat ganjaran. Paham? Ya. Ini di sini pentingnya niat yang jujur, niat yang ikhlas, niat yang benar-benar nih. Jadi manusia kata Rasulullah ada 4 macam kita terapkan pada diri kita, minimal kita jadi orang yang nomor 2, sementara bisa nomor 3 umpamanya, jangan nomor 4 jangan sampai nomor 3. Kenapa nomor 3 sejelek-jeleknya? Apa nomor 3 itu? Orang yang diberi oleh Allah harta banyak, tetapi dengan hartanya justru dia tenggelam seperti korun. Na'udzubillahi min dzalik. Ilahuna nahdimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah